Salam budaya Rahayu. Semoga para sedulur sehat semua. Dan tentunya jangan lupakan prokes. Bercerita tentang sejarah. Memang ya, jika kita mempelajari tentang sejarah, sering kita jumpai pro dan kontra atau versi-versi. Disitulah misterinya sebuah sejarah. Salah satu yang menarik kali ini adalah tentang Amangkurat I atau disebut juga Amangkurat Agung. Sebab dia sangat-sangat terkenal dengan kebengisannya, kekejamannya, dan juga sangat-sangat menggemari wanita. Seperti apa kisahnya? Berikut. Alkisah Sri Susuhunan Amangkurat Agung atau Amangkurat I merupakan salah satu raja di kerajaan Mataram. Ia bernama lengkap Sri Susuhunan Amangkurat Agung, di mana memerintah di kerajaan Mataram pada tahun 1646 sampai 1677. Di balik dirinya sebagai raja, Amangkurat I terkenal sebagai sosok yang suka bermain perempuan. Seseorang yang maniak seks dan wanita. Karena wataknya inilah, ia selama hidup dikisahkan sering menggoda dan mengambil gadis atau istri orang lain. Dikisahkan selama 32 tahun memerintah kerajaan Mataram, Amangkurat I mempunyai banyak skandal perempuan dan pembunuhan. Sebelum menjadi sultan dan masih menjadi putra mahkota, saat itu Amangkurat I disebut masih berusia 18 tahun. Ia telah terlibat skandal membawa lari istri Tumenggung Wiroguno. Mengetahui istrinya dibawa lari oleh Amangkurat I, Tumenggung Wiroguno memberanikan diri mengadukan skandal itu ke Sultan Agung, ayah Amangkurat I. Mendengar laporan itu, Sultan Agung langsung marah. Putranya yang kelak akan mewarisi tahta Mataram justru melakukan tindakan tidak terpuji. Singkat cerita, akhirnya Sultan Agung menghukum sendiri putranya. Amangkurat pun akhirnya mengembalikan istri orang itu kepada suaminya Tumenggung Wiroguno. Sedangkan Amangkurat I memilih meninggalkan keraton untuk mendalami ilmu agama Islam. Ketika menjadi raja,
Amangkurat I menumpahkan kebenciannya kepada Tumenggung Wiroguna. Ia mengirim ke timur untuk menumpas ekspansi pasukan Bali di Blambangan. Di tempat yang jauh dari keluarga dan para pendukungnya itu, Tumenggung Wiroguna dibunuh. Konon pembunuhnya adalah Kiai Ngabei Wirapatra, orang kesayangan dan terdekat Sunan Amangkurat I. Amangkurat I memiliki 2 permaisuri, Kanjeng Ratu Pengayun, putri Pangeran Pekik, yang wafat 40 hari setelah melahirkan Raden Rahmat yang kelak menjadi Amangkurat II. Garwa Patni kedua gelarnya Kanjeng Ratu Wetan. Dia berasal dari keluarga Kajoran. Keluarga ini merupakan keluarga penyebar agama yang disegani dan menikah dengan Pajang Mataram. Ratu Wetan yang melahirkan Raden Mas Derajat yang kelak menjadi Pakubuwono I. Konon pada setiap malam seluruh komplek keraton disterilkan dari laki-laki. Ia hanya sendiri yang tinggal bersama ratusan wanita, abdi dalem dan istri-istrinya. Penjagaan diserahkan kepada pasukan wanita, terdiri 30 prajurit wanita cantik yang disebut prajurit Trinisat Kenyau, yang dengan setia selalu menjaganya. Kisah cinta Amangkurat I yang dramatis adalah bersama seorang wanita cantik, Retno Gumilang, putri seorang dalang wayang. Wanita itu kemudian lebih dikenal sebagai Ratu Malang. Niat menjadikan Mas Malang sebagai selir dihambat kenyataan. Pesinden itu sudah bersuami. Suaminya seorang dalang yang bernama Ki Panjang Mas. Namun Amangkurat tidak kehabisan akal. Dia memiliki cara untuk memisahkan sinden dan dalang yang selalu berdua. Amangkurat I mengundang Ratu Mas Malang dan Ki Panjang Mas bersama dengan rombongan untuk mengadakan pementasan wayang di keraton. Di tengah acara, seluruh pengisi acara termasuk Ki Panjang Mas dibunuh. Hanya Mas Malang yang hidup dan akhirnya menjadi selir raja. Ratu Malang sepanjang siang dan malam meratapi kematian suaminya. Kemudian ia jatuh sakit dan meninggal. Sang Sunan Amangkurat I mengira bahwa kematian wanita yang dicintainya itu karena para selir-selir kerajaan yang cemburu kepadanya. Amangkurat I
mencurigai para dayang-dayang kerajaan telah meracuni sang ratu. Sunan yang kecewa karena kematian wanita yang dicintainya, lalu menghukum mati 43 orang selir dan dayang-dayangnya dengan cara mengasingkan mereka dan tidak diberi makan serta minum sama sekali. Bahkan satu orang selirnya yang masih hidup di pengasingan akhirnya dikubur hidup-hidup di samping makam Ratu Malang. Jenazah sang ratu dibawa ke Gunung Klir untuk dimakamkan. Selama beberapa hari liang lahat Ratu Malang tidak ditutup atas permintaan raja. Siang dan malam sambil membawa putranya Amangkurat I diam di dekat makam itu, meratapi tubuh perempuan pujaannya yang telah terbujur kaku. Kepergian raja menimbulkan kekacauan di keraton. Keluarga dan pejabat kerajaan terus berusaha membujuknya agar kembali pulang. Lalu pada suatu ketika Amangkurat I bermimpi Ratu Mas Malang sudah bersatu dengan suaminya. Barulah ia percaya dan menguburkan jasad selirnya. Amangkurat I juga berselisih dengan putra mahkotanya, yaitu Raden Mas Rahmat. Bermula saat Sunan Amangkurat I yang berduka karena ditinggal Kanjeng Ratu Malang, lalu meminta dicarikan gadis yang bisa menggantikan permaisurnya tercinta itu. Skandal ketiga ini terjadi rebutan perempuan dengan anak kandungnya sendiri. Perempuan bernama Roro Oyi ini merupakan putra Ki Mangunjaya yang terkenal cantik jelita. Namun usia Roro Oyi kala itu masih belia atau belum haid. Mengetahui Amangkurat I jatuh cinta kepada putrinya, Ki Mangunjaya pun mengizinkan anaknya dijadikan selir. Roro Oyi pun dititipkan kepada Tumenggung Wirorejo. Namun tak disangka saat Roro Oyi berjumpa dengan anak Amangkurat I, Raden Mas Rahmat, langsung jatuh cinta kepada Roro Oyi. Raden Mas Rahmat akhirnya menikahi Roro Oyi tanpa seizin dan sepengetahuan sang ayah. Tanpa diduga, hal ini diketahui ayahnya dan membuat Amangkurat I marah besar kepada anaknya. Amangkurat I marah melihat calon selirnya dinikahi oleh anak kandungnya. Maka terjadilah perebutan perempuan. Sang ayah akhirnya meminta anaknya untuk memilih. Bila memang ia masih setia kepada ayahnya, maka Raden Mas Rahmat harus membunuh Roro Oyi di hadapan ayahnya. Namun ternyata Raden Mas Rahmat
memilih kekuasaan daripada cinta. Di hadapan sang ayah, ia menghujamkan kerisnya ke tubuh Roro Oyi hingga tewas seketika. Lalu ia diusir oleh ayahandanya ke Lipuro. Harta kekayaannya habis dijarah. Rumah kadipaten dibakar habis atas perintah sang raja. Konflik dan intrik berdarah ini menjadi kisah memilukan di masa kekuasaan Amangkurat I. Selain dikenal haus seks, Amangkurat I terkenal haus darah. Hal inilah yang merupakan sifat buruk Raja Mataram dan berimbas pada kekisruan yang melanda Mataram saat itu. Amangkurat I mewakili sifat ekstrim seorang pemimpin, kejam, antagonistik, paranoid, dan sekendak hatinya. Sang ayah Sultan Agung membesarkan kerajaan, namun sang anak yang merusaknya. Sang ayah Sultan Agung melawan penjajah. Sang anak Amangkurat I menjadi kolaborator penjajah. Nah, bagaimana? Sungguh-sungguh sangat fenomenal. Namun apapun itu adalah sebuah sejarah masa lalu, di mana kurang lebih sudah 350 tahun. Kebenaran ada di mana? Tentunya kita harus lebih mencermati. Sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang berkepribadian, selayaknya kita mengetahui tentang sejarah bangsa kita sendiri, sejarah leluhur kita sendiri. Baik ataupun buruk, itu adalah perjalanan sebuah bangsa. Jangan lupakan sejarah kita, sebab disitulah muncul karakter kita sebagai bangsa Nusantara Indonesia. Salam budaya, Rahayu.